Hi guys, welcome back to the meeting room. Now we were already on episode 4, and in this episode, I'm sorry, we will talk about the movie with the title 5 Feet Apart in 2019. So, Oh wow. yeah. Oke guys, sekarang kita bahas film tentang Five Feet Apart. Nah, jadi dalam film drama romantis ini, filmnya dari Amerika Serikat tahun 2019 yang berkisah tentang dua remaja yang menderita penyakit cystic fibrosis, yaitu Stella dan Will. Oke. Nah, jadi mereka berdua ini bertemu di rumah sakit dan awalnya tidak terlalu akrab. Akan tetapi lambat laun mereka mulai jatuh cinta, namun mereka harus menjaga jarak minimal 6 kaki atau sekitar 1,8 meter, karena jika mereka terlalu dekat mereka bisa terkena infeksi atau bakteri yang bisa membahayakan nyawa mereka. Oke. Nah, jadi guys, kamu kan sudah nonton ya? Ya, aku nonton. Iya, kamu sudah nonton kan? Nah, jadi aku mau nanya nih sama kamu. Oke. Aku mau nanya, kalau kamu jadi Stella, kamu berani nggak sih ambil resiko buat dekat sama Will nggak? Sebenarnya kalau udah ini ya, kalau soal beraninya, sebenarnya berani nggak berani gimana ya? Kalau udah ada perasaan pasti kayak nekat gitu, bukan berani, nekat aja. Apalagi kan di situ ya, Stella di rumah sakit itu kayak emang dia nggak ngerasa kesepian sih, dia kan juga sambil vlog di YouTube nih. Tapi dengan kehadiran si Will ini, dia merasa tentram gitu. Kalau aku jadi sosok Stella juga kayaknya aku ngambil resiko sih, kayak di penyakit cystic fibrosis ya. Pokoknya di penyakit CF ini kan penyakit langka nih, kayak sebenarnya bukan ngambil dari aku aja deh, kayak ini kan penyakit langka, jadi juga kayak ngobatinnya juga kayak agak lama harapannya juga tipis. Tapi kayak aku kayak gimana ya, ya udah sih dekat aja, yang kayak mati juga kita nggak tahu kapan gitu, bisa juga esok hari. Nanti kalau nggak ngambil kayak nggak dekatin sipil ini, kita juga kayak merasa kayak gimana ya, maksudnya tuh kayak kita nggak mungkin pernah ngalamin kayak cinta sejati itu gimana gitu, kita juga mau coba gitu. Oh, berarti hadirnya si Will ini kayak bikin Stella ini kayak ada teman dekat, biar ada kayak curhat gitu nggak sih? Iya, ada curhat juga. Terus kan dia ada ini kan ya, tekan kayak dia harus bisa ngendaliin orang, dia kayak nggak bisa lihat orang kayak nggak teratur gitu. Oh, dia kayak dia harus bisa beres orang itu harus beres di depan dia gitu. Kan mula-mula dia dekat sama sipil karena itu kan sipil ini kayak udah nggak, kayak dia bebas, kayak dia nggak ngikutin buku panduan rumah sakit juga, kayak dia nggak ngikutin kayak tahap-tahapan sih, kayak gimana ya, biar kita sembuh dari penyakit CF ini, si Will ini nggak ngikutin. Tapi si Estella sangat rutin, kayak dia itu ngikutin peraturan banget, sangat ketat. Jadi dia pertama-tama lihat si Will kayak, aduh risih banget, aku harus ngendaliin orang ini gitu. Kayak membantu ya? Iya, membantu. Oke. Nah, menurutmu bagian mana sih yang paling bikin kamu emosional di film itu? Bagian paling emosional itu ya tentang ini ya, percintaan mereka. Kayak pas saat si Stella, pas si Will ulang tahun, kayak dia pura-pura kayak dia lupa bahwa si Will ini ulang tahun, tapi ternyata dirayain sama teman si Will. Oh, dia yang kasih surprise gitu. Iya, surprise itu yang di yang di kantin rumah sakit. Tapi yang buat emosionalnya itu mereka nggak bisa foto memang mereka bisa foto bareng tapi harus ada jarak ya, harus ada jarak. Jadi emosionalnya di situ sih. Terus sama pas ini si Will pamit di endingnya, untuk pindah rumah sakit baru. Padahal ngerayain itu momen banget ya, buat dekat, buat foto, ambil momen yang paling happy. Tapi tahu-taunya ya karena ada sesuatu hal dari sakit penyakit mereka itu, ya harus ada jaga jarak ya. Kasian banget ya guys ya. Ya benar. Oke.
mau nanya lagi, menurut kamu hubungan mereka itu romantis atau lebih ke nyakitin gak sih? Oke, ini pertanyaan, this is a good question. I need this. Menurut aku lebih kenyakitin sih sebenarnya. Kalau soal romantisnya iya sih. Tapi kan menurut aku pribadi romantis itu salah satunya yaitu physical touch. Sedangkan di film ini dengan romantisnya touch-nya aja kayak kurang gitu, nggak ada. Ada sih pas di ini ya, pas yang mereka ketemu di ini di salju di IMDS itu ya. Nah, jadi menurut aku lebih kenyakitin sih karena kayak di ini aja di awal film aja kayak harapan tipis banget bahwa film ini akan menjadi happy ending gitu. Karena penyakit yang langka juga nyembuhinnya susah, harus nunggu donor paru-paru, umpamanya kalau nah di film ini aja kalau si Stella atau si Will dapat donor paru-paru kan, itu kan juga bertahannya mereka sampai 5 tahun doang gitu. Ya, jadi kayak lebih ya. lebih kenyakitin sih, kayak kita nggak bisa bayangin mereka punya anak atau punya rumah tangga nanti di masa depannya gitu. Ya betul, tapi kayak nggak ada ujungnya gitu. Tapi aku kayak ngerasa si Stella ini dia pernah berpikir nggak sih sakitnya ini akan sembuh apa enggak? Kalau setelah ini ya dia yakin banget kalau kayak dia itu butuh hidup, karena kan dia ngambil juga kayak bukan ngambil sih, dia kan terinspirasi dari hidup keluarganya juga, kayak mamanya mau cerai, kakaknya si Abi meninggal pas naik tebing, dan dia kayak aku sakit tapi kok nggak bisa di dekat mereka ya, seandainya pas si Abi ini kakaknya ini berada di tebing, kalau aku di situ pasti aku bisa nyelamatin gitu. Nah setelah ini kan kayak punya motivasi biar mama dan papanya nggak bisa cerai, gagal cerai, dia kayak harus bisa sembuh untuk mempertahankan hubungan orang tua dia gitu. Makanya dia keluarganya. Iya benar. Makanya dia ngikutin banget panduan rumah sakit ya. Oke. Kalau dari kamu ya, misalnya nih dari film ini, kalau ada satu hal yang bisa kamu ubah, kamu mau ubah apa nih dari salah satunya ya dari filmnya tuh? I think I wanna change the scenes, yaitu penyakitnya dihapus aja nggak sih? Iya bener, nggak apa-apa filmnya kayak bahas tentang dua orang yang sakit, tapi nggak harus sakit yang langka, yang CF, bisa aja yang kayak sakit, ya nggak sakit perut juga sih. Enggak lah, kita kan nggak tahu sakit apa ya, setiap manusia pasti beda-beda. Iya, kayak kalau mau diubah ya, aku mau ngubah penyakitnya aja, penyakit yang bisa disembuhin deh. Kamu jadiin apa tuh? Kalau jadiin apa, aku kayak pokoknya yang bisa sembuh deh, penyakit yang bisa sembuh atau apa gitu. Gak harus kayak gini, kayak harapannya tipis banget. Itu aja sih yang aku mau ubah. Oke, tapi selama Stella ini dekatan sama Will, apakah hidupnya si Will ini berubah nggak sih mengikuti kayak gaya-gaya dari Stella ini? Iya, dia ngikutin sih. Dia kan ngikutin karena dia kan mereka kan buat perjanjian ya, kalau si Will bisa ngikutin apa kata Stella, si Will ini kayak dapat keuntungan juga. Dia bisa kayak dia kan minta perjanjiannya kalau dia mau ngikutin si Stella biar bisa dikendaliin si Stella, dia mau lukis si Stella. Makanya dia kayak mau ke gym juga mau. Terus panduan rumah sakit dia juga udah ngikutin. Pas di scene pertama dia kan kayak nggak usah diikutin sih panduan itu, kayak kita sebenarnya udah mati sih, nggak ada harapan. Dia kan udah nggak ada harapan, kayak dia cuman bebas aja gitu berpenyakit, kadang dia udah di sini. Terus pelanggaran dari aturan rumah sakit juga dia sering langgar kan. Pas ada Stella ini dia mau. Oh berarti si Will ini sebelumnya kayak udah nggak usah dipikirin, belum tentu hidup, mendingan ya udah kayak pasrah aja ya gitu. Pasrah aja kayak nikmatin sisa hidup kamu gitu. Iya. Tapi ujung-ujungnya juga mati. Iya sih, tapi salutnya ya semenjak ada si Stella ini dia kayak dikit pelan-pelan atau sewaktu demi waktu dia kayak ngikutin si Stella ini demi kesembuhan ya? Iya, demi kesembuhan. Itu juga demi cinta nggak sih? Kan si Will juga kan kayak merasa kesepian sih, makanya kayak
ya udah sih ikutin dia aja biar ada temen juga gitu. Oke. Tapi ada nggak sih kan si Stella ini dioperasi ya kalau nggak salah. Nah, Iya dia dioperasi di akhir benar. menurut kamu itu si Will ini yakin nggak sih operasinya itu berhasil apa enggak? Nah kalau bukan menurut aku ya, kalau di filmnya nih simpelnya bukan kayak berharap berhasil atau enggak, dia kayak berharap kalau ada kesempatan dia diambil aja gitu. Ini kan si Stella kayak udah ini pas temannya Vo itu meninggal kan, pas mereka itu kan si Po meninggal karena tertular bakteri kan, pas mereka yang ini makan di kantin rumah sakit pas merayakan ulang tahunnya Will nih. Ya. Makanya kayak si Stella kayak iya sih, masa cuman kayak adegan ini bukan adegan sih, kayak kejadian yang sekejap aja bisa nularin bakteri gitu. Kayak sia-sia banget si Po ini kan juga udah lama di rumah sakit ya. Sia-sia banget dia di situ kayak ngikutin panduan juga udah lama, tapi masih meninggal dunia, masih kayak nggak bisa lari dari penyakit itu gitu. Kayak nggak ada harapan. Nggak ya? ada harapan. Jadi Stella kan pas mereka ini keluar sama si Will juga udah mah kayak pas si Po meninggal mereka pokoknya udah harapannya udah putus gitu. Jadi si Stella juga udah nggak perlu lagi pas nurse Bars itu kayak pas dia ngirim kayak kamu udah ada donor paru-paru, cepat pulang ke rumah sakit. Dia kan udah gak peduliin tuh. Tapi si Will tetap kayak kamu harus coba itu ngambil aja gitu. Oh, dia bukan mengharapkan berhasil ya, tapi kayak selagi ada coba aja gitu. Ya, mana tahu bisa kan? Mana tahu bisa. Tapi kan akhirnya bisa juga walaupun si Stella akhirnya ya operasinya berhasil tapi bertahannya cuma 5 tahun paru-parunya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, selagi ada 5 tahunnya mungkin dia nikmati senikmat-nikmatnya hidupnya ya. Ya. Nah, jadi oke guys, ending dari filmnya memuaskan atau kurang nih? Nah, apa sih ending dari filmnya nih? Apakah mereka akan bersama atau akan berpisah? Menurut aku aja kali ya open ending ya. Oke. Ternyata nih endingnya kalau di movie-nya itu mereka kan si Will-nya akhirnya juga pindah rumah sakit ya dan menjalani perawatannya di rumah sakit lain, sedangkan si Stella ya menjalani kehidupannya yang 5 tahun. Tapi di endingnya si Stella buat vlog di channel YouTube-nya untuk followersnya untuk kayak dia kan kayak 5 feet apart, jadi harus jaga jarak dari pasangannya. Dia kayak menyuruh orang-orang yang dekat itu selalu kayak bukan menyentuh sih, kayak physical touch lah, kayak harus kayak kamu harus memeluk ini pasanganmu. Dia kayak karena nggak pernah bersentuhan, dia kayak obsesi banget kayak kamu jangan sia-siain kalau kamu ada pasangan, coba dekat-dekat gitu, jangan jarak-jarak gitu, berjaga jarak. Nah ternyata kan endingnya cuma itu doang, kayak Stella bikin vlog, jadi cuman kayak kata-kata motivasi untuk pasangan-pasangan di followersnya, ke pasangan-pasangan followersnya. Ya. Sedangkan kalau aku udah cari, ternyata scene ternyata scene-nya itu kalau di search di Google, scene-nya itu si Stella ketemu lagi sama si Will. Oh. Aku nggak salah di Spanyol deh kayaknya, di jalan Spanyol pas si Stella lagi hangout sama temannya, with her friends. Dia lihat nah di endingnya itu ini kayak ini juga emosional banget sih. Si Will masih kayak masih make Selang apa sih namanya, selang napas ya, selang buat ini pernapasannya. Ya. Dia kayak masih kayak dia kayak masih sekarat gitu, masih menghadapi penyakitnya, sedangkan Stella udah bisa hangout sama friendsnya. Walaupun di ending YouTube mereka tetap menjaga jarak sih di antara jalan gitu, tapi kayak itu juga menurut aku belum memuaskan. Mereka belum bisa kayak memutuskan mereka bersama, cuman mereka kayak ketemu lagi deh sama dia gitu kalau di istilahnya ya. Itu ya. Ya benar. Jadi endingnya masih bisa bertemu lagi dong. Iya masih bisa bertemu, tapi belum tentu ini melanjutkan hubungan ya. Ya, belum tentu bersama lagi ya. Bersama lagi. Karena salah satu dari mereka masih ada yang sakit, Ya, sedangkan yang satunya lagi. udah sembuh lah ya. Udah sembuh, tapi ada harapan cuma 5 tahun doang. Jadi Ya. mereka kayak gimana ya?
kayak kalau membayangkan hidup masing-masing nggak bisa gitu. Punya anak kayak rumah tangga di masa depan in the future juga nggak ada. Iya, berarti sedihnya ke Will ya. Padahal awal waktu di rumah sakit mereka bareng-barengan ini ingin sembuh, tahu-taunya hanya salah satu. Tapi nggak apa-apa sih, warnet I'm sorry, namanya juga cinta ya. Jadi salah satu dari mereka harus berkorban. Iya, betul. Tapi menurut aku poin atau moral message dari film ini ialah kayak kita harus mengorbankan sesuatu demi pasangan kita, walaupun kita berada dalam situasi yang sama, kita harus tetap semangat menjalani hidup gitu. Kita harus menikmati masa-masa hidup kita dengan keindahan, walaupun pikiran-pikiran tentang ya udah sih besok juga bisa mati gitu. Ya, tapi kita harus nikmatin masa-masa yang sedikit itu gitu. Betul. Kadang kita nggak tahu ya hidup itu kapan diambil sama Tuhan. Iya benar. Nah, oke deh guys. Sekian dari cerita kita nih. Nah, untuk kalian yang nonton podcast ini, boleh dong share kayak opini kalian. Coba tonton filmnya, judulnya adalah 5 Feet Apart 2019. Kalian boleh nonton, terus share opini kalian tentang apa sih yang tentang ini aja deh, emosional, adegan scene emosional dari film ini gitu. Iya. Terus gitu ya. yang bikin sedih dari ceritanya juga. Ya. Oke. Oke, Sekian dari kami guys. Okay, that's all from us. Bye For this bye. episode, and then bye.